Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, ada dulu orang sugih, orang kaya. Mungkin kita sudah berkisah di sini juga. Wallah alam, sudah berkisah kah belum lah. Intinya ini ada orang kaya, tapi dia sudah uyuh, sudah capek dengan kekayaannya. Karena saking kayanya sehingga dia nggak bisa tenang. Kenapa nggak bisa tenang? Karena orang datang kepada dia itu bermacam-macam, urusan macam-macam. Namanya orang sugih itu urusan macam-macam. Uyuh jadi orang sugih itu. Tetapi orang sugih ini kada pelit, orangnya kada pemalar, suka bersedekah, suka membantu orang miskin, orang fakir, janda-janda tua, dibantu. Bangun masjid, bangun pesantren, macam-macam dibantunya. Cuman ya tadi, semakin disedekahkan, semakin bertambah duitnya. Semakin membari-barian, semakin datang duitnya banyak. Jadi kada mau miskin-miskin, kada mau baampih miskin, itu kada mau. Lalu orang ini datang kepada seorang ulama, seorang guru, bertakun, adakah caranya supaya jadi orang miskin? Datang ke guru, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Guru, ulun nampak bertakun apa ikam? Adakah caranya guru supaya jadi orang miskin? Nah, jar guru, aneh-aneh juga nih. Di mana-mana orang bertakun amalan supaya jadi sugih. Yang ada amalan supaya berdagang, laku, berjualan rame, berwarung, banyak orang makan. Jar guru, ikam nih aneh-aneh juga. Datang ke sini minta amalan supaya jadi orang miskin. Guru, ulun uyuh sudah jadi orang sugih. Uyak. Kenapa garang? Karena susah beribadah. Hendak beribadah itu susah. Orang datang macam-macam ke wadah ulun ini. Dan ulun ini sudah berusaha jadi orang miskin. Harta ulun tuh ulun sumbangkan ke sana kemari, berhabis-habisan, tapi kada bisa habis. Datang lagi orang macam-macam ya dah rezeki itu datang. Ada mau miskin. Adakah caranya supaya jadi miskin itu gimana? Jar gurunya begini aja nah. Ikam bujur ke hendak jadi orang miskin. Bujur guru ya, ulun hendak mengungsingkan diri dari orang supaya orang kada lagi mengejar ulun, gimana caranya? Nah, begini aja jar guru. Besok tuh hari Jumat jar sidin. Besok hari Jumat. Ikam besok sholat Jumat itu di masjid kerajaan. Di masjid kerajaan. Nah, di situ nanti ada raja sholat. Kalau bahasa kitanya presiden lah ya. Ikam duduk nanti para presiden. Imbah tuntung sholat Jumat, ikam pukul kepalanya raja itu. Ikam pukul kepalanya presiden. Kalau zaman sekarang presiden ya, bahari raja. Nah, ketika ikam memukul kepala raja itu, ikam pasti ditangkap. Masuk penjara, aman sudah ikam di penjara. Tidak ada lagi orang mailangi, nggak ada lagi orang mencari, makan seada-adanya di penjara, nyaman ikam beribadah. Jar si orang sugih ini, bujur juga guru ini, cocok ini. Gurunya hau-hau juga memberi amalan yang begitu. Memberi amalan supaya masuk penjara nih murid. Nah, gimana ya, kan anak aman, anak miskin jarnya itu ya amalannya dah. Karena amalan di mana-mana orang datang ke wadahku ini anak minta amalan sugih, ikam datang minta amalan jadi miskin. Nah, gurunya hau-hau, muridnya hau-hau juga. Jar apa kalau bahar itu banyak, muridnya sableng, gurunya gendeng. Ya, virus sableng ya.
muridnya sableng, gurunya gendeng. Nah, sama lawan guru nih. Ternyata murid ini bujur, melakukan tuh bujur. Kalau pang berprasangka buruk lawan guru, kalau pang ini guru kenapa mengajarkan gitu? Kan ada husnudzon lawan guru tadi. Cocok ya, cocok guru ya. Ulun amalkan nanti. Pas besok hari Jumat, bujur ada raja salat di masjid kerajaan itu. Imbah tuntung salat Jumat, raja ini hendak masang mahkota. Karena kan bahar itu kan raja itu kan pakai mahkota. Kalau sekarang nggak tahu ada nggak raja pakai mahkota. Hendak pakai mahkota. Ketika raja itu hendak memakai mahkota, orang kaya ini pun langsung menampar kepalanya si raja tadi. Tamparnya ketika tampar kepala raja, tekipai itu mahkota tadi tekipai ke lantai. Ajudan raja ini masya Allah langsung sigap, teroris ini hendak membunuh raja. Ditangkap orang sugih ini lawan ajudan raja ini. Kata raja, tunggu dulu, jangan ditangkap, apalagi dipukuli. Jangan. Raja, pian ini ditampar lawan orang ini teroris. Kata raja, kada. Dia bukan teroris, dia bukan hendak menampar aku. Sebenarnya dia hendak menampar mahkota itu, cuma tertampar kepalaku. Sebenarnya orang ini menyelamatkan aku, bukan hendak membunuh aku. Lah, gimana raja? Maksudnya, coba ikam lihat itu nah. Di dalam mahkotaku itu ada apa? Ternyata setelah dilihati lawan ajudannya, apa yang terjadi? 2 ekor kalajengking berada di dalam mahkota tadi. Nah, mungkin raja ini lupa apakah bisa bersarang kalajengking di situ. Jakanya kada ada orang ini, mati aku di sangat kalajengking itu. Sudah, jangan ditangkap, lepaskan. Malah aku bersyukur, bari dia emas nang banyak. Akhirnya apa? Berkilo-kilo emas datang ke wadahnya. Orang bahari kan duit itu kan berbentuk dinar atau dirham. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Bari dia duit yang banyak. Hadiah dari aku karena menyelamatkan nyawaku. Jika kada mati aku jadinya. Akhirnya orang nang sugih ini kada jadi masuk penjara, malahan bertambah kesugihannya. Bukan jadi miskin, tapi bertambah kesugihannya. Besok-besok nih orang datang ke wadah gurunya. Guru jarnya, nah datang pulang. Sudah kami miskin nih kam, kada jadi miskin gurai. Kada masuk penjara dan kada jadi miskin, malahan ulun bertambah sugih. Gimana garangnya? Kisahnya dikisahkan lawan orang sugih nih. Oh, jar guru, nah jadi sebenarnya ikam ini sudah suratan takdirnya sugih. Memang garis tangannya sugih, hendak ikam jadi miskin kada kawa jadi miskin. Maka pergunakanlah kekayaanmu itu untuk membantu orang. Masuklah surga ikam lewat jalur harta ikam ini. Nggih gurai. Akhirnya kada jadi miskin. Bertambah banyak dia berbagi-bagi pulang. Najar orang bahar itu suratan takdirnya, garis tangannya sugih, bagaimanapun hendak jadi miskin, kada bisa jadi sugih, kada bisa miskin. Suratan takdirnya begitu. Sama sebaliknya, orang sudah garis tangannya miskin, hendak jadi sugih, kada bisa sugih-sugih. Suratan takdirnya memang seperti itu. Kita ini ditakdirkan oleh Allah sugih. Ratusan orang, mungkin ribuan orang memfitnah kita, mengadu domba orang supaya orang-orang itu membenci kepada kita, supaya harta kita habislah inilah itu. Tapi takdirnya kita sugih, tetap kita sugih. Ada terpengaruh semuanya itu. Sebaliknya nih, apabila orang itu ditakdirkan miskin, walaupun bagaimanapun caranya dia hendak sugih, kan bisa sugih.
Walaupun dia berilmu hitam, berjampi-jampi. Jadi orang zaman sekarang apa? Pesugihan. Pesugihannya itu cuma aja. Berapa tahun jarang jadi orang sugih dengan sebab ilmu jin itu. Tapi apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya pasti dia miskin. Kenapa? Karena ilmu pesugihan nang memakai jin itu biasanya pakai betumbal. Betumbal dia. Habis tumbalnya, dihantamnya dia. Orang mau memelihara tuyul, wallahualam bujur kadanya, cuman kisah aja Pang. Jadi tuyul itu kalau seandainya habis mencuri, dia wajib menyusuk lawan bebinian. Kalau lakian itu laki bini, bininya menyusuk dia. Apa yang dihisapnya? Bukan air susu, darah dihisapnya. Lambat laun bininya mati. Bininya mati karena ada tumbal, habis dia yang mati, hartanya habis, semuanya habis. Kenapa? Memang darah apa nanti garis tangannya jar orang kita ya. Garis tangan orang miskin ya tetap miskin karena mau sugih dia.